Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin al-Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-mahmudi sirati wa sarirati sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis: Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatid wal asatidat, bil khusus guru kita bersama Al-Ustadz Ubaidillah, Al-Ustadz Andika Rahman MPDI, Al-Ustadz Khaliluddin, Al-Ustadz Nur Seha, Al-Ustadz Ahmad Soleh, yang kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga para hujjaj, para tokoh masyarakat, para bini sepuh, para tuan guru yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bil khusus sahibul bait Bapak Ahmadi, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dan diluaskan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para ibu-ibu. Alhamdulillah, saya baru kaget Pak, tahlil ada ibu-ibunya di sini doangan kayaknya. Ibu-ibu Majelis Taklim Darur Rahman yang tidak asing lagi dipimpin oleh Ibu Susi, juga sahibul bait, dan juga aparatur pemerintah Bapak RW Arman Maulana yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Juga Bapak RT 04 Bapak Sekar Maji, Ibu RT 05 Ibu Irma, dan juga Bapak RT 06 Bapak Dr. Handes Sunardi, yang mudah-mudahan pejabat-pejabat kita ini disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar RT pejabat Pak, paling bawah. RT, dari RT ke RW, ke camat, lurah, terus ke atas. Amin. Pertama-tama marilah
Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, fasilitas yang Allah sediakan di muka bumi ini, yang mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan menjadi kekuatan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa istiqamah terus berjalan di ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memegang teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada penghulu alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan dengan rasa cinta yang ada di dalam hati kita mendapatkan pertolongan dan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Sebenarnya sudah cukup baca yasin, baca tahlil, cuma karena ini perintah dari guru saya, kebetulan guru saya nggak hadir, Ustadz Sarif ya, Hidayatullah. Ustadz tausiah malam ke-7 katanya di rumah almarhum, di depan rumah Bapak RT Sekarmaji, insya Allah ya, karena saya juga bagian jamaah dari Musolah Darur Rahman, yang mudah-mudahan duduknya kita, bacaan-bacaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, 7 hari berlalu kita sama-sama di awal mengantarkan jenazah almarhum Bapak Suwadi bin Sunodo, yang sama-sama kita gugurkan kewajiban kita bahwa di dalam agama Islam ketika ada orang yang meninggal ada 4 kewajiban bagi yang hidup. Yang pertama adalah memandikan. Jenazah sudah dimandikan, baru kita kafanin. Setelah kita kafanin, baru kita salatkan. Setelah kita salatkan, baru kita kubur. Sudah 7 hari almarhum kita kebumikan. Maka malam hari ini, malam terakhir dari malam pertama kita hadir di tempat ini sampai malam ke-7, itu sejatinya adalah tanbih, peringatan buat kita. Siapapun yang bernyawa, baik pejabat sampai ke rakyat, dia akan menemukan kematian. Kata Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin utawi saben-saben nafsen, siapa? Nyawa pasti akan menemukan kematian. Cok urang Sunda teh paeh cenah. Maut. Kalau orang Jawa bilang mati. Semua akan mati, Pak. Tapi yang kita pertanyakan dalam hati kita pada malam ke-7 ini bukan matinya, Pak. Semua orang pasti mati. Maka sejatinya ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama panggilan rutinitas, yang kedua panggilan yang didamba-dambakan, yang ketiga panggilan yang paling menakutkan. Yang pertama panggilan rutinitas, yaitu panggilan setiap hari, setiap waktu ya, bahkan sudah dikorting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 5, sebelumnya 50 waktu, yaitu panggilan sholat. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini Allah manggil 5 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apakah kita memenuhi panggilan itu? Apakah kita duduk santai? Ntar aja lah. Kan orang Betawi memasang petasan mulu, tar-tar mulu. Ya Pak, Langgung lagi ngerokok, Langgung lagi dipijitin, kopi baru nyeduh, ya kan Bu?
baru ngilangin keringat dan sebagainya. Panggilan Allah yang pertama adalah sholat. Yang kedua, panggilan Allah setiap umat Islam pengen sekali, namun tidak semua orang Islam itu dipanggil oleh Allah, yaitu panggilan haji ke Baitullah. Wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Man sing sapa wong istata'a kang mampu sapa man ilaihi maring iya haji, apane jalannya. Nah, karena Bapak Ahmad Sunadi saya kenal orang Jawa, mudah-mudahan paham. Ya. Jadi jalannya, ya, yang tidak semua orang punya aksesnya, Pak. Karena ibadah haji ibadah yang komplit, nggak fisik saja, tapi materi juga dituntut. Betul? Sekarang ada orang kampung kunciran punya ilmu ngilang. Setiap bayangin contoh mau ke Sogomol ngilang. Ya, mau ke Masjid Raya Al-Ajum, bayangin doang nyampe sono. Bayangin Mekah nyampe sono. Kira-kira menurut hukum fikih wajib apa enggak orang begini nih? Menurut hukum fikih orang begini enggak wajib haji. Ya. Karena kenapa? Karena yang dihitung dalam hukum Islam adalah yang zahirnya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang yang memuji Nabi di depan Nabi. Engkau adalah permata, engkau adalah rembulan, engkau adalah matahari yang menerangi alam ini. Tapi di belakang jelek-jelekin Nabi. Nabi bukannya nggak tahu, Nabi langsung tahu dari pusat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi diam. Al-Islamu hukmul bizawahir la bil bawatin. Islam menghukum yang zahir, bukan yang batin. Kita lihat nih, mayit kemarin kita anterin, kita sholatin, mudah-mudahan min ahlil khair. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kembali lagi kepada panggilan yang ketiga, yaitu panggilan yang menakutkan. Dulu zaman kita SD, Pak, anak-anak gurunya nggak ada, pulang, kira-kira seneng apa enggak? Seneng banget ya, Pak. Bapak-bapak yang pulang mudik lebaran 2 tahun nggak boleh pulang karena corona. Kemarin corona tampil di Al-Azom, dia gambus el corona. Ya, corona itu bahasa Arab artinya berbarengan. Emang itu penyakit serentak berbarengan. Ya, namanya corona, COVID-19. Kita nggak pulang, tahun berikutnya kita pulang. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Alhamdulillah sudah duluan nih Bapak Suwadi bin Sunodo nggak sakit lagi. Ya, kenapa saya sebut alhamdulillah? Karena sudah bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di dunia. Tinggal kita nih Bu, tinggal kita Pak. Ujungnya happy ending apa error? Pak, zaman kita bujangan tahu, zaman Bapak mah ada HP kagak di zaman anak muda. Kalau lagi teleponan enak banget malam, ujung-ujungnya berantem. Atau bapak-bapak lagi dipila, istrinya di rumah ditinggal, berantem nih malam-malam. Itu pagi-pagi Pak, pasti nggak ada yang mau ngubungin. Enak saja, gua duluan. Kata ibu-ibu, enak saja. Apalagi ibu-ibu, gengsinya lebih gede, ya kan? Ngapain gua ngubungin duluan? Betul, karena error ending. Coba terakhir mau tidur, teleponan sayang-sayangan, sanjung-sanjungan, saling memuji, pasti pagi-pagi duluan habis sholat subuh nggak baca Quran, megangnya HP. Ayah sehat, udah makan apa belum? Padahal subuh benteng. Karena happy ending, karena senang endingnya. Nah nanti kita endingnya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Maka ada satu hadis yang Nabi gambarkan, bukan Nabi nyuruh. Ini hadis kata Nabi, Ishma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah semaumu, fa innaka mayitun, maka sesungguhnya engkau akan menemukan kematian. Hidup semau kita, sholat kagak, puasa kagak,
ibadah berbuat baik juga kagak, nggak jadi masalah kata Allah dan Rasulnya. Tapi sesungguhnya kita akan menemukan kematian. Maka semua yang apa kita amalkan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua akan dipertanggungjawabkan, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan di muka bumi ini. Maka oleh karena itu momentum yang baik ini pada malam ke-7 apa sih ya yang kita banggakan hidup di dunia? Bahwa nanti yang antar kita tuh ke kuburan cuma kain kapan, Bu, cuma kain kapan, kerudung yang tiap minggu kita arisan, Bu, ya Bu, baju yang tiap bulan kita arisan, Bu, baju yang warna pink, yang warna ungu, lebaran kemarin lagi viral hijau sage, itu nggak bakal dibawa, Bu. Walaupun dalam hukum fikih boleh kita besok ganti kain kapan kita pakai hijau sage, boleh. Pakai warna hitam silakan. Ya, saya mau warna hitam aja, Tat. Mengapa? Biar nggak kelihatan malaikat. Kata malaikat ini mayat udah lama kali. Ya, boleh. Nggak mesti warna putih. Tapi kenapa dalam Islam memilih warna putih? Karena kita lahir putih dan kembali dalam keadaan suci. Makanya tuh sunnah yang mandi mayit diwudukan, bukan wudu sendiri mah ambil kabur. Ada mayit wudu dewek, wah bahaya. Diwudukan, disunahkan, dimandikan, diwudukan. Kenapa? Karena kita lahir dalam keadaan suci, kembali kepada yang maha suci dengan jasad yang suci. Jadi nggak ada yang patut kita sombongin di muka bumi ini. Yang antar kita kata Nabi cuma 3 dalam hadisnya. Keluarga kita, harta kita, amal kita yang 2 pulang. Makanya di dunia tidak ada cinta yang sejati, nggak ada love forever. Kentut itu namanya. Biar kata bapak dulu zaman bujangan lancong, gua sayang ama lu, ya gua cinta ama lu selama-lamanya. Goroh giran kita mati dia kagak mau ngikut. Betul gak? Maka gak ada yang cinta sejati. Cinta yang sejati kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu pada malam ke-7 ini peringatan juga buat kita bahwa gak ada yang patut kita sombongkan. Siapa nanti harta yang nganterin kita juga pulang, mobil yang nganterin, motor yang nganterin pulang. Ya, bahkan kalau ada harta yang terpendam bersama mayit boleh digali lagi. Ya, di dalam hukum fikih kalau ada mayit ya terpendam, misal ya yang nguburin cincin emasnya jatuh, misal boleh digali lagi. Ya, ada 6 perkara kalau mayat boleh kuburannya boleh digali lagi. Salah satunya belum dihadapin ke arah kiblat, yang turun preman baru insaf. Nah, diturunin. Ya makanya tuh ada ganjelan yang bulet-buletan. Biar apa? Biar menghadap kiblat. Ini mah nama-nama preman turun aja. Rajin. Ini orang kan kalau pertama insaf ke musola rajin, ada kegiatan agama dia paling depan, masang terpal kayak masang apa dia paling depan. Giliran mayit mati dia paling depan. Saya nguburin. Ditanya sama ustaznya itu tadi mayit ngadepin kemana? Ke pulau, ke wetan. Wah terbalik. Maka wajib digali lagi. Kita hadapkan ke arah atau lupa dimandiin. Ya, atau lupa boleh digali lagi, kecuali ada beberapa mayat yang nggak boleh dimandikan. Salah satunya orang yang mati syahid akhirah, orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mesti itu mah dimandikan, juga nggak mesti disolatin. Kenapa? Karena yang nyolatin pahalanya kalah sama yang disolatin. Betul? Kalau kita kan nyolatin yang
disolatin, kita iringin sampai 7 hari. Biar apa Pak? Biar kita bantu doa. Emang nyampe? Biar aja rombongan RCTI, rombongan celana cingkrang Indonesia kata kagak nyampe, bodo amat. Pak, apalagi dekat kompleks sekarang ada yang bid'ahin tahlil, ada yang nggak boleh tahlil. Ngapain ditahlilin? Buang-buang duit. Enggak, itu yang hadir datang ke tempat ini mendoakan si mayit, nyampe enggak? Nyampe. Kalau ada orang nanya begitu, bilang suruh mati duluan, ntar kita yang ngirimin Fatihahnya. Kalau nggak nyampe, balik lagi bilang. Kenapa? Nabi sudah katakan di dalam hadisnya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bi aw waladun sholihah yad'u lah. Itu salah satu bukti kalau doa kita nyampe untuk si mak. Makanya orang kalau besok diajak tahlil nggak mau, tahlil mah bid'ah, besok jangan disolatin di musola kita. Ngapa? Sholat jenazah isinya doa. Ayo, katanya kalau ngirim doa kagak nyam, besok jangan disolat. Lah mengapa nggak disolatin? Lah kan ente zaman hidupnya nggak percaya kalau doa nggak nyampe kepada si mak. Lah kan kalau sholat jenazah takbir takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga kan doa. Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, Allahumma gfir laha untuk perempuan. Banci nggak ada, ya, nggak ada. Yang kedua, wahbib masyita fa innaka mufarrikuhu. Kata Nabi, cintailah kekasihmu apa aja, apa yang kita miliki, istri, anak, suami, siapapun itu, fa innaka mufarrikuhu. Kita akan berpisah Pak, kita akan berpisah. Maka titipan-titipan yang Allah berikan kudu kita jaga. Betul kata Kiai Haji Zainuddin MZ, tukang parkir adalah tukang yang paling enak. Kenapa? Dia punya mobil banyak kagak sombong, punya motor banyak kagak sombong. Sepi tuh mobilnya, pada pulang yang punya apa dia pusing? Kagak, dapat duit. Tukang parkir. Maka kita kudu ngaca sama tukang parkir. Maka pada malam hari ini juga saudara kita, tetangga kita, ipar kita sudah duluan diambil oleh Allah Subhanahu. Berpisah kita, tapi berpisah secara jasad, jangan sampai berpisah secara doa kita. Makanya buat sohibul bait, oke, yang warga di sini sampai malam ke-7, tapi untuk keluarganya diteruskan malam ke-8 terus sampai hidup kita. Terus kita kirimin Fatihah ba'da sholat. Malam Jumat kita kirimin Yasin. Agar apa? Agar terus menjadi tabungan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Bu, kata Nabi, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah semaumu, maka semua amal kita akan dipertanggungjawabkan di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah terjadi di dalam kitab Qissatul Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan kekuasaan, tanda daripada tanda Allah. Nabi melihat orang yang mikul kayu, nyari kayu bakar sampai rumah kayunya nggak ada. Ada orang yang nanam, hari itu tumbuh, hari itu panen, hari itu Bu. Nanya Nabi sama malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, man hum, siapa mereka ya Jibril? Mereka yang ngangkatin kayu bakar adalah orang-orang yang beramal sebenarnya, tapi amalnya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada ya Jibril, kok dia nanam hari itu, tumbuh hari itu, nyiram hari itu, manen juga hari itu. Mereka adalah orang yang tidak pernah berhenti berbuat kebaikan dimanapun dia berada, bakal dibalas oleh Allah Subhanahu. Nabi lewat lagi satu neraka Bu, itu ada orang yang digunting lidahnya,
yang ditusuk dari kemaluan sampai mulutnya. Ditanya, siapa mereka ya Jibril? Mereka adalah yang tiap hari gunjingin orang, yang tiap hari ngomongin orang. Sittatu a'mal tuh, sittatu tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang membatalkan amal kita. Yang pertama, al-istidhalu bi'uyubil khalqi. Kita sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi kita tidak pernah sibuk mencari kesalahan diri kita sendiri. Jadi itu amal kita yang akan nanti hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu tahun 2000, janganlah bercermin di air keruh. Nasi Daria apa itu lagunya? Kenapa? Kalau kita bercermin di air yang keruh, muka kita gak kelihatan. Ya, kita bilangin orang tuh ada beleknya, belek kita segede jempol. Kira-kira bisa dipaham ya Bu? Itu yang ketiga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu Nabi mengucapkan, sayati ala ummati zamanun. Ini kalau orang yang mondok ustadz mungkin udah pada paham. Kalau fi'il mudhari sudah kemasukan sin huruf tanfis, maka maknanya bakal. Nabi 14 abad yang lalu ngomong, terbukti pada saat ini. Apa? Yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Mereka cinta terhadap yang 5, cuma lupa terhadap yang 5. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Mereka nanti di akhir zaman cinta terhadap dunia tapi lupa akan akhirat. Bu. Nah, iya, sama saya juga ngantuk. Iya, Bu. Bahwa kata Nabi yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Mana yang pertama yuhibbuna dunya, ini kita senang sama dunia tapi lupa akan akhirat. Padahal dunia adalah kehidupan yang sementara, akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Makanya saya kalau ngajar tentang akhirat sama ibu-ibu banyak nanya, Ustaz, kan satu laki-laki dikasih 70 bidadari, ntar kita jadi apa? Saya bilang jadi pembantu. Marah ibu-ibu. Ya, dulu Nabi juga sama begitu. Ketika ada nenek-nenek ngadu sama Nabi, ya Rasul saya masuk surga. Kata Rasul kagak, tuh nenek-nenek nangis. Kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek, maka nenek nggak masuk surga. Dibecandain lagi, bercanda wahai nenek-nenek, bahwa nanti orang yang masuk surga umurnya 35 tahun, umur lagi gagahnya, lagi cakepnya, umur 35 tahun. Oh, yang masuk surga ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at. Betul kita hidup di dunia butuh terhadap dunia, tapi jangan sampai dunia meninggalkan akhirat kita. Betul? Dunia kita gapai tapi akhirat kita lupakan. Dunia kita kejar tapi akhirat makin menjauh dari kita. Kerja, sholat lupa, mancing, buat mancing. Hah? Iya, Ustaz Holil. Ya, mancing boleh. Ya, boleh. Ya, siapa bilang mancing nggak boleh? Boleh. Tapi ingat waktu sol. Tapi saya udah dibisikin sama Ustaz Holil, alhamdulillah pada bawa senjata. Iya, alhamdulillah katanya udah pada bawa sejadah. Jadi mancing juga ajan johor mah joran ditinggal. Ya, sholat. Alhamdulillah. Jangan sampai kesibukan kita mengalahkan akhirat kita. Itu yang pertama, di akhir zaman nanti yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Yang kedua, yuhibbuna hayata wa yansawnal mauta. Mereka cinta kehidupannya, hidup enak tapi lupa akan matinya. Mikirin hidup enak, rokok enak, ngopi enak. Makanya orang laki mah gampang kalau sakit, Bu, ngopi ngerokok udah gak enak berarti sakit. Tapi ngopi ngerokok masih enak berarti masih sehat.
Gitu kata orang Betawi mah bilangnya begitu. Tapi jangan lupa kita juga mikirin ya akhir hidup kita biar baik. Kita pengennya baik kehidupan dunia juga kehidupan akhirat. Makanya doa mah jangan banyak-banyak, nggak boleh. Tanya Ustaz Ubay, kampung saya di Sepatan kalau ada Ustaz doa banyak-banyak ditinggal, banyak-banyak ditinggal. Doa yang simpel mencakup kesemuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta dunia yang hasanah, dunia yang bagus, ya, punya istri cakep, kaya juga kita, kerjaan enak, anak buah ada, mobil punya, motor punya, kontrakan 17, alhamdulillah. Tapi juga kita minta wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita juga minta akhirat yang baik. Jangan sampai dunia kita baik tapi akhirat kita nggak baik, ujungnya ada di kematian kita. Itu yang kedua, para jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, masih ada berapa lagi nih? Masih terus apa udah nih? Iya, soalnya nggak ada malam ke-8, nggak ada bersambung. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Nanti di akhir zaman kata Nabi, dari umatku mereka mencintai hartanya tapi lupa akan hisabnya. Bu, semakin banyak orang menumpuk harta, makin semakin banyak juga hisabnya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sebelum Nabi Sulaiman menjadi kaya, Nabi Sulaiman itu adalah orang yang paling miskin. Lalu berdoa sama Allah, nggak tanggung-tanggung nih Nabi Sulaiman. Apa? Ya Allah, kayakan saya. Dan kayakan saya, jangan ada yang lebih kaya dari saya sampai dunia ini kiamat. Jadi jangan ngaku kaya kalau belum ketemu Nabi Sulaiman. Bu, makanya ada nyanyian orang kaya, orang miskin, Kang Somai, Ustadz. Ya tapi mudah-mudahan saya belakangan, jamaah duluan. Atau gini dah, jamaah duluan saya belakangan. Oh sama aja ya, yang penting mah gilirannya kapan. Kan Bapak Suwandi duluan kita doain malam ini, kali aja besok di rumah kita. Betul gak Bu? Betul gak? Bu, bukan nakut-nakutin, emang semuanya pasti Makanya ulama pernah ditanya, Wahai Kiai, apa yang paling dekat sama manusia? Mati. Cuma matinya lempengan mana, kan begitu ya Bu? Syukur-syukur lagi nabur rebana, ditolak mati. Ya Pak, lagi ngaji di Darul Rahman malam Senin, bapak-bapak lagi dengerin gitu, mati, syukur. Ada yang mati lagi sholat, syukur. Tapi kan kita nggak tahu lempengan mana matinya. Betul? Kalau mati nggak dirahasiakan sama Allah, enak Pak. Contoh ini mah, ya, hari Minggu kita mati. Apa yang kita persiapkan hari ini? Hari Minggu dari pagi sampai sore kita nggak bakal berhenti zikir, nggak bakal berhenti sholat. Kenapa? Karena kehidupan kematian Allah sudah siapkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menjadi ujian kita untuk terus berbuat baik kepada Allah juga kepada sesama manusia. Makanya mati itu dirahasiakan. Nah, harta yang kita miliki ini adalah titipan yang nanti bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'ul hisab, kata Allah. Ya, hisabnya Allah itu sebentaran, cuma setengah hari, satu hari 12 jam, setengah hari cuma 6 jam doang. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, Allah hisab cuma setengah hari. Ya, kemarin pemilihan RT sampai sore katanya. Ya, besok caleg, ya, pemilihan sampai sore. Itu pasti. Itu buatan manusia. Tapi Allah wasyari'ul hisab, kata Imam Suyuti, cuma setengah hari menghisab dari zaman Nabi Adam sampai umat nanti terakhir. Jadi kalau kita cinta harta, ingat
nanti bakal dihisab oleh Allah. Nih mumpung 10 Muharram ya, jangan sampai ini mah terjadi di kampung saya, atau juga nggak tahu kalau di kampung ini mah saya belum tahu, santunan anak yatim 10 Muharram doang. Kasihan tuh anak yatim, 200.000 setahun. Pak, Bu, santunan anak yatim kan banyak tuh kalau 10 Muharram doangan. Betul, sehari-harinya tiap Jumat, tiap hari ada nggak yang ngeroin anak yatim? Makanya di bab zakat anak yatim nggak masuk dengan asnaf zakat. Kenapa? Karena orang kaya di kampung itu berhak menyalurkan hartanya untuk anak yatim. Kata Nabi apa? Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah wa fi riwayatin hakadha fil jannah. Nabi dengan orang yang kafil, siapa? Yang ngasih makan anak yatim nanti akan menjadi telunjuk dan jari fil jannah di dalam surganya, deket sama Nabi. Hadisnya sahih di Imam Muslim. Jadi kadang 10 Muharram nih kita doang ngumpulin anak yatim, 200 orang kita bagiin tuh sama berasnya, sisanya mah lupa. Makanya harta kita ada hak orang lain. Makanya agama ini udah cakep. Agama yang dibawa Nabi udah sempurna. Yang kelebihan harta ada zakat mal. Ya, ada sodako. No, masjid kita emperannya belum bagus. Nyo, orang kaya. Ya. Betul. Betul nggak? Ya, lagi musim-musim begini nih, ya. Musim-musim pada mau naik. Ya, naiknya ingat kita udah di atas melupa. Gadang-gadang gitu. Enggak, kemarin soalnya ada datang ke rumah saya, seorang penting, bukan Ustaz minta bantuan apa? Doa ya, kalau saya mah bisanya doa. Bantuin harta, saya gagal ngeblok duit. Ya, Ustaz ini mah minta restu dan doanya. Saya mau naik kemana Pak? Ya, begitulah musimnya sekarang. Ya, minta dukungan Pak jodoh di atas. Wah, kita dorong susah. Solokan mampet aja belaga budak. Gua gedeng tuh orang-orang begitu nggak tahu. Janji doang begitu. Ya. Yang keempat apa? Yuhibbunal qusura wa yansaunal kubura. Mereka cinta membangun gedung-gedung yang tinggi tapi lupa dengan tempat tinggal yang akhir. Kuburan. Bu, udah terjadi belum Bu sekarang? Negara kita infrastrukturnya luar biasa. Bangun ini, bangun itu, hotel belum ke langit, belum, ayo aja dibangun. Ya, kita bangun rumah yang bagus, yang cakep, yang megah, tapi kita lupa. Ya, wayan saunal kuburo, kita semua akan kembali dari tanah ke tanah lagi, Pak. Makanya kata ulama dalam kitab Al-Azkar disebutkan oleh Imam Nawawi, yustahabbu zikrul maut. Kita disunahkan untuk mengingat kematian. Kenapa? Karena fungsinya biar kita sadar bahwa kita akan menemukan kematian. Yang terakhir, saya juga nggak panjang-panjang, ya, karena saya mah sebenarnya nggak pantas. Yang harusnya pantas di sini mas sahibul wilayah, ada Ustadz Khalil, ada Ustadz Andika, karena ini mah pesan guru saya, perintah. Kata orang ngaji usul fikih, aslul amri wujubun, asalnya perintah itu hukumnya wajib. Makanya saya menggugurin kewajiban saya, didengerin, monggo, nggak didengerin juga nggak apa-apa. Yang penting mas saya sudah sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang kelima ini menjadi kewaspadaan buat kita. Mana? Yuhibbunal khaliqa wa yansawna, yuhibbunal makhluqa wa yansawnal khaliqa. Kita cinta kepada makhluknya tapi lupa kepada pemilik makhluknya, yaitu Allah Subhanahu. Makanya di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, satu-satunya manusia yang hatinya nggak pernah luput dari tidak lupa kepada Allah cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Qalbuhu, hatinya Kanjeng Nabi kita Muhammad, la yanam, tidak pernah tidur, ya, la yaghfulu, tidak pernah lali. Wong Jawa bilang
nggak pernah lupa. Walakin lil khidmati ala dawami muraqib, selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Kita bisa nggak? Bisa. Lagi jahit sambil zikir subhanallah subhanallah, ngerautin pancingan dari bambu subhanallah, cuma zikirnya jangan diganti, entar kesusuban subhanallah. Lagi mancing juga bisa kita sambil zikiran, nebar umpan bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa'in haw surubutun halalun ila mertua wa haramun ila mantu, ditarik copret, wah alhamdulillah. Itu doa mancing tuh ya, nggak bisa diulang lagi doa mancing ya, biar dapat banyak ya. Itu tadi tuh doa mancing, surubutun halalun ila mertua wa haramun ila mantu ya. Mudah-mudahan ya ada doanya. Itu doa mancing tadi, setiap orang Islam semuanya ada doanya Bu. Doa silahul mukminin. Saya juga diajarin sama Ustaz Sari. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya makhluk kasar, kalau ada kata kasar mohon dimaklumi ya, karena bahasa saya nggak halus, karena saya bukan makhluk halus. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Wallahu minkum tsummas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustaz Ahmad Dazuli, dan mari sama-sama jamaah